Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Selamat siang, kembali kami sapa untuk Six Fams yang masih setia bersama kami di Six Radio. Dan yang masih bersama Ayu Guswan untuk edisi kali ini di hari Jumat 2 Februari dong. Udah mau Januari tahun depan lagi. 2 Februari 2024 ya, bersama Ayu Guswan sampai dengan pukul 14 nantinya. Dan kali ini ada yang spesial ya, Six Fams. Ya, berbicara mengenai bullying ataupun perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, ataupun menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikis ya, Six Fams. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dari waktu ke waktu. Peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan. Mencegah kekerasan dan juga perundungan adalah tanggung jawab semua pihak, yaitu guru, orang tua, hingga pemerintah. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI mencatat sepanjang 2023 kemarin terjadi 30 kasus perundungan di satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat 9 kasus dari tahun sebelumnya 2022 yang menandakan aturan yang dibuat belum terrealisasi dengan optimal. Nah, sebagai sekolah ramah anak, SMA Negeri 6 Palembang bersama program Roots akan bersinergi memberantas perundungan ataupun pembulian lewat aksi-aksi nyata yang dilakukan. Di Ngobras Ngobrol bareng sahabat kali ini telah hadir bersama saya ada Ibu Elvi Martalinda MPD, Waka Kesiswaan. Kemudian juga ada Ibu Hajah Sri Rahmawati SPD, Guru BK SMA Negeri 6 Palembang. Ada Pak Dedi Kustian MPD GR, Pembina MPK SMA Negeri 6 Palembang, dan Syafa Kamil mewakili teman-teman SMA Negeri 6 Palembang merupakan Ketua MPK SMA Negeri 6 Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deket sama mic ya Bapak ya. Iya. Nah, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, kita ngomongin soal perundungan nih. Berbicara tentang perundungan ataupun pembulian. Apa hubungannya dengan roots nih, Bu, sebenarnya? Untuk pembulian ataupun perundungan nih. Bisa Ibu Elvi atau Bu Elvi? Silakan Bu Elvi. Jadi memang kita kali ini akan mencoba memberikan informasi atau juga mensosialisasikan tentang perundungan. Jadi perundungan ini adalah perilaku sebenarnya yang dilakukan oleh baik itu ya bisa dari yang tua atau yang lebih tinggi tingkatannya, ataupun juga dari yang rendah ke atas juga bisa. Namanya perundungan itu adalah perilaku. Perilaku ini tadi seperti yang diantarkan oleh Mbak Ayu tadi, itu adalah perilaku yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi kalau dia berulang-ulang dan sifatnya menyakiti, itu bisa dikategorikan perundungan. Nah, apa hubungannya dengan roots yang akan kita sampaikan kepada anak-anak? Roots ini adalah suatu program sebenarnya yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia. Jadi Badan UNICEF Indonesia yang bekerja sama dengan para akademisi pendidikan, kemudian pemerintah, kemudian juga para orang tua ini ingin mewujudkan suatu aksi nyata yang akan mencegah, jadi mengantisipasi terjadinya perundungan di sekolah. Jadi Root ini juga berupa aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya perundungan di sekolah. Jadi tujuannya itu ya Bu ya, untuk mencegah ataupun mengantisipasi terjadinya perundungan atau pembulian di sekolah. Menurut Bapak Ibu sendiri nih ya, seperti apa yang sudah berkembang, seperti yang sudah saya sampaikan di 2023 kemarin itu ada 30 kasus perundungan ternyata di sekolah. Nah, menimbang itu semuanya, seberapa penting sih Bu membina ataupun membimbing siswa-siswi kita untuk menerapkan program dari Roots ini sendiri? Jika dipersenkan berapa persen pentingnya Bu? Silakan mungkin Bu Emma. Saya kenalnya Bu Emma ya. Ya, siswa-siswa SMA 6 juga kenalnya Bu Emma ya Bu ya. Betul, kebetulan memang saya familiar disebut Ibu Emma. Jadi kalau Mbak Ayu bilang bahwa berapa persen dari pentingnya program Roots ini, kalau saya bilang sih sangat penting ya. Kenapa? Karena kita lihat dari kenyataannya memang banyak sekali kasus pembulian. Betul. Bahkan pembulian itu sudah sampai mengancam nyawa. Kita sudah lihat mungkin ada di IG atau di TikTok banyak yang justru anak-anak
terkadang kenapa ya, saya tidak tahu juga bahwa anak-anak itu bangga melakukan pembulian kepada seseorang. Iya, sehingga itulah mungkin pemerintah bergerak cepat untuk mencegah perundungan ini. Jangan menjadi pembulian itu suatu perilaku yang dianggap anak-anak hebat atau dianggap anak-anak menyenangkan melakukan penyiksaan atau penindasan kepada seseorang secara terus-menerus. Hingga itu program RUT ini dibuat oleh pemerintah, sehingga kita akan melakukan suatu gerakan bahwa akan ada tim pencegahan penanganan kekerasan sekolah. Oke. Ya, itu saja. Itu kalau dari guru BK, dari pembina MPK nih. Silakan nih Pak Dedi. Boleh kasih suaranya Pak Ded? Iya. Cek 1 2. Aman. Oke, silakan Pak Ded. Iya, pertanyaan tadi apa? Iya, mengenai seberapa penting kira-kira program ini untuk disebarluaskan kepada siswa-siswi. Yang pertama, kita lihat dari fenomena yang terjadi saat ini. Ternyata kekerasan itu tidak hanya cenderung identik sama fisik ya, tapi di sini juga udah berkembang di media sosial, bahkan di verbal. Nah, itu mungkin seiring perkembangan teknologi, kemudian perkembangan media sosial. Jadi ini sangat penting, mengingat rata-rata anak kita ini semuanya pegang handphone. Iya, betul. Dan rata-rata di usia mereka itu meniru apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka saksikan, sehingga itu dianggap sebuah tren. Nah, kalau itu dianggap sebuah tren, jadi mereka akan bangga tuh kalau mereka berhasil melakukan itu. Maka mereka anggap ini hal biasa, tapi efeknya itu seperti disampaikan Ibu Emma, itu luar biasa sampai terjadi kematian, sampai karena depresi atau karena mungkin juga sampai ke fisik. Nah, itu mungkin ini sangat perlu dan kita harus cegah sejak dini, dan itu dimulai dari lingkungan sekolah. Oke, betul. Begitu. Diawali dari lingkungan sekolah. Kalau kata pembina MPK. Sekarang dari mewakili siswa-siswi nih ya, dari Safa sebagai ketua MPK, mendengar ada program Roots yang pastinya sangat mendukung ya aksi nyata untuk memberantas pembulian. Bagaimana menurut kamu sebagai siswa-siswi ya, mewakili teman-teman yang lain, perpanjangan tangan yang lain? Pertanyaannya tetap sama kan, Mbak? Sama, tetap. Jadi penting karena kenapa? Karena dilihat dari secara langsung kan, ini kita bisa lihat beberapa siswa itu memiliki rasa atau memiliki keinginan untuk membuli atau merundung teman-teman sekitarnya. Dan oleh karena itu teman-teman kita ini butuh wadah atau butuh tempat untuk sebagai tempat pengaduan atau tempat menyampaikan rasa keluh kesahnya, untuk agar supaya keluh kesah atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban ini bisa disampaikan dengan baik tanpa adanya rasa takut akan diancam. Gitu. Oke, baik, itu mewakili siswa-siswi ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya kita sapa dulu nih untuk semua siswa-siswi SMA 6 yang sudah menonton, ramai sekali. Halo semuanya, boleh di dada-dada dilihat nih kameranya. Halo semua, terima kasih banyak yang nggak bisa disapa satu-satu nih sama kita ya. Ramai sekali yang menonton YouTube channelnya kita, Radio Semanam ya. Terima kasih banyak. Untuk yang pengen tanya-tanya langsung di live chatnya boleh banget ya. Nanti kita bakal bacain, atau bisa juga melalui WhatsApp ya di 0821 6052 0606. Sekali lagi di 0821 6052 0606. Nah, Ibu, SMA Negeri 6 Palembang seperti yang kita tahu adalah sekolah ramah anak. Apakah benar-benar sudah terbebas dari tindak perundungan atau pembulian ini? Mungkin Bu Elvi dan juga Bu Emma nih yang bisa jawab nih. Secara guru BK kan. Silakan Ibu. Bu Elvi dulu, ya boleh. Kalau dijawab kita bebas dari perundungan, saya kira belum. Belum ya Bu ya. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, mungkin kalau kekerasan mungkin kecil ya kemungkinannya ya. Tapi kalau dalam verbal, kemudian kekerasan, kemudian di dunia maya, ya masih ada. Makanya kemarin itu sempat kami temukan, itu biasanya langsung kami tindak lanjuti, dan kami panggil yang bersangkutan. Karena di dunia maya ini ya kita nih enak sekali memainkan jempol tangan kita ya, untuk langsung asal ucap sehingga menimbulkan rasa sakit hati, kemudian rasa tidak nyaman bagi korban. Nah,
untuk sekolah kita, memang sekolah kita ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sudah didengungkan sebagai sekolah ramah anak, dan bahkan kita sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak pada saat itu, kalau tidak salah tuh 2 tahun yang lalu kita sudah mendeklarasikan itu. Nah, hanya saja mungkin kurang greget ya, walaupun secara perlahan-lahan itu sering disampaikan oleh guru-guru, oleh pembina, kan oleh kepala sekolah sudah sampaikan, tapi nampaknya kurang greget. Nah, kita berharap dengan adanya aksi dari RUT inilah itu tampak lebih nyata gitu, keinginan kita untuk memberantas yang namanya perundungan. Jadi berkaitan dengan program-program yang ada ini, kita bukan cuma sekedar meniru sebenarnya, tapi kita ingin membuat sesuatu yang baru ya, dan bisa bermakna bagi semua warga sekolah kita. Nah, kita berharap dengan adanya program Roots inilah ya, ini nanti bisa kita jalankan dan kita melibatkan semua siswa. Jadi Roots ini bukan cuma guru-guru saja, bukan guru, bukan juga ke anak-anak organisasi, tapi semua. Jadi semuanya nanti punya andil dalam program Roots ini. Nah, dan kita ini kita dari kementerian itu diminta untuk membuat tim TPPK namanya, jadi tindak penanganan kekerasan ya, pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tim PPK ini adalah di SK-kan juga oleh gubernur, oleh kepala daerah. Dan di SMA kita sudah ada. Sudah ada ya Bu sudah ada. Nah, ini melibatkan siapa? Melibatkan orang tua. Jadi ada orang tua yang menjadi perwakilan, kemudian melibatkan juga pihak komite sebagai perwakilan, kemudian ada guru, ada tenaga pendidikan yang terlibat dalam tim TPPK ini. Tim TPPK ini salah satunya tadi untuk mendengungkan yang program Roots ini. Itu tadi. Ini salah satunya, salah satu program ya. Karena sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kita baru mau belajar dari program Roots dulu lah, supaya nanti ini bisa berkembang, berjalan dengan baik. Dan ini sudah masuk Dapodik, tim TPPK ini masuk Dapodik. Jadi ada laporan yang harus kita laporkan kepada pihak kementerian tentang program yang kita laksanakan dalam TPPK ini. TPPK itu tadi. Dan ini saya berharap kita semua bisa bekerja sama mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah ramah anak. Mungkin Bu Emma bisa menambahkan ya. Bu Emma bisa menambahkan tadi soal perundungan nih Bu. Kalau ada siswa yang melihat ada perundungan ataupun pembulian di depan matanya gitu kan ya, kemanakah mereka harus melapor? Ke BK atau ke Wakil Kesiswaan atau gimana Bu? Semenjak kita membentuk TPPKS itu ya, jadi tim pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan, jadi di situ memang sudah ada SK-nya siapa-siapa yang ada di dalam itu. Jadi yang jelas untuk pelaporan nanti yang jelas menunjang program RUT ini, satu kita akan melakukan survei dulu kepada siswa dan guru. Nanti kemudian kita akan melakukan pemilihan pada agen perubahan. Jadi ini yang nanti sekarang sedang kita godok, sedang kita atur. Kita akan melakukan memilih dulu agen perubahan. Jadi agen perubahan itu adalah siswa sendiri. Jadi yang memilih siswa dan yang terpilih itu juga siswa. Setelah kita sudah memilih agen, maka agen itu akan kita latih. Kita akan latih, setelah agen itu akan kita latih, kemudian kita akan berkampanye. Kemudian kita akan melakukan survei lagi, dan kemudian kita akan melakukan evaluasi. Kemarin kami sudah melakukan seperti kampanye ya kepada anak-anak, bahwa memang sudah mengenalkan bahwa sudah ada tim PPK di sekolah kita. Jadi nanti apabila ada kasus perundungan, anak-anak jangan takut, laporkan kepada pihak tim PPK ini melalui agen-agen perubahan itu. Jadi memang inilah program Roots ini, kita mengikuti program itu supaya tim PPK itu memang benar-benar berjalan di sekolah. Untuk saat ini kan belum ada nih Bu, masih mau digodok ya, TPK. Tim PPK-nya sudah ada. Hanya saja agen pemilihannya yang belum kita pilih, yang dari siswa. Nah, mungkin setelah ini akan kita bentuk untuk agen perubahannya itu. Jadi ketika siswa melihat ada pembulian, berarti melaporkannya kepada agen itu dulu. Ya, kemudian nanti kepada pihak kita yang akan menangani kasus tersebut. Pastikan tahu ya siapa-siapa agennya begitu ya. Gimana taunya Bu? Siapa-siapa agennya? Belum.
Nanti belum kami ini belum kami pilih kriteria untuk agent ini juga ini sudah kita bahas ya. Untuk agent perubahan ini akan kita dapatkan dari semua kelas. Dari semua kelas pasti ada agentnya. Dari setiap jenjang itu nanti akan memilih ya, memilih siswa-siswa yang familiar, siswa yang paling berpengaruh di sekolah ini dari kelas 10, 11 dan 12. Nanti mungkin akan banyak agent perubahan itu, mungkin sekitar 30 nanti agent perubahan yang akan menjadi orang-orang penting ya, yang menangani masalah-masalah pembulian. Bukan mereka cuma menerima laporan, tapi juga mereka akan melakukan aksi yang positif ya, yang positif. Kemudian juga mereka akan kita ajak untuk berkampanye, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang ada hubungannya meningkatkan rasa empati, kemudian saling menghargai, sehingga nanti yang terbentuk dalam sekolah itu adalah aksi-aksi positif dari anak-anak kita yang hebat ini ya. Mereka akan menjadi orang-orang yang membuat perubahan di SMA 6. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Semuanya punya andil juga ya, Bu, ya. Jadi bukan cuma orang-orang terpilih anak organisasi, bukan, tapi semuanya bisa. Siapapun bisa yang ada di sini. Tinggal nanti kita akan survei, kemudian kita dapatkan nama-nama itu dari kelas 10, 11 dan 12. Oke, tinggal menunggu saja ya Bu ya, kita tinggal survei gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kalau ada yang kalau ngelihat aksi pembulian di sekitar kita, silakan laporkan pada agent gitu ya Bu ya, pada agentnya ya. Oke, kita ke pertanyaan yang sudah masuk nih Bu dari siswa-siswi kita. Katanya misalnya nih Bu, kalau sudah dibully, sudah lapor ke guru tapi belum juga ditindaklanjuti, kita mau lapor ke guru mana lagi ya Bu sebagai siswa? Ini siswa Bu ya nanya. Silakan, kayaknya Bu siapa nih, Bu Emma nih? Gimana Bu Emma? Sebenarnya kalau ada kasus pembulian, mungkin dari awal mungkin lapor ke wali kelasnya dulu ya. Harusnya wali kelas kemudian dulu. Setelah wali kelas nanti akan konfirmasi dengan guru BK, karena satu kelas itu kan satu guru BK. Boleh ke guru BK, nanti akan kita tidak lanjuti. Jadi anak-anak bagi yang bertanya atau yang tidak bertanya, kami pihak dari tim BK welcome bila ada kasus apapun itu, terutama tentang perundungan, jangan pernah takut. Anda akan dirahasiakan, karena saya tidak akan pernah lupa bahwa azas dari BK itu ada azas kerahasiaan ya. Jadi anak-anak jangan pernah takut. Untuk kenyamanan kalian sekolah di sekolah kita ini, maka kita harus bergerak cepat untuk benar-benar mencegah yang namanya perundungan. Betul sekali. Seperti pertanyaan dari salah satu siswa juga ini, katanya biasanya saksi mata kan takut tuh Bu melaporkan kejadian yang mereka lihat. Apakah ada perlindungan untuk para saksi? Tadi udah dibilang sama Bu Emma ya. Pokoknya tenang aja ya. Ada apa tadi Bu namanya Bu? Azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan di BK. Insya Allah akan tidak disebarkan kepada semua. Jadi mungkin saya tambahkan ya. Mungkin kalau kita tepat tempat melapornya, ya. Jadi kalau kita tepat tempat melapornya, insya Allah kerahasiaan si pelapor itu akan dilindungi. Jadi tidak akan mungkin dibuka gitu ya. Jangan sebar kemana-mana dulu gitu ya Bu. Dan juga kepada si pelapor itu tadi seperti kata terjadinya perundungan karena kita tidak atau takut melapor. Itulah terjadinya perundungan. Seandainya kita melapor pada waktu pada saat yang sama, mungkin tidak akan terjadi karena si perundung sendiri sebenarnya adalah orang-orang penakut. Sebetulnya ya Bu ya. Mereka adalah orang-orang penakut. Mereka biasanya berkelompok. Beraninya di kandang. Beraninya di kandang dan beraninya sama-sama. Ketika dia sendirian, ya, dia juga tidak akan berani. Jadi saya tegaskan kepada anak-anakku semua, ya. Ini kalau saya punya pantun nih sebenarnya. Boleh Bu. Ya. Jadi jangan lupa bilang Garuda sedang terbang. Cakep. Terbangnya ke arah barat. Cakep. Jika kamu membuli teman, kamu tidak akan dibilang hebat. Jika kamu membuli teman, kamu tidak akan dibilang hebat. Satu. Yang kedua nih, pergi ke toko bangunan beli paku papan. Cakep. Jangan lupa beli semen. Cakep. Jangan pernah merundung teman. Tidak akan pernah disebut keren. Nggak akan pernah disebut keren. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke. Ada lagi Bu? Masih dua dulu ditahan. Ditahan ya. Pak Dedi jangan senyum aja di ujung yuk. Jawab dulu yuk pertanyaan selanjutnya. Oke, aksi nyata program Roots ini untuk memberantas perundungan di siswa-siswa SMA 6 terutama. Contoh kegiatannya apa aja nih Pak Den? Iya,
Baik, jadi karena ini baru dibentuk TPPK sebenarnya untuk SMA 6 itu tidak juga disebut sudah bebas dari perundungan, ada. Selama ini kita udah ada sistem yang sudah mungkin dilaksanakan oleh MPK, tapi ini lebih khusus lagi nih, TPPK ini lebih khusus kepada perundungan. Nah mungkin ini setelah ini kan baru masa pembentukan, kemudian sosialisasi, nanti setelah ini akan ada program. Nah program ini nanti akan segera disosialisasikan, termasuk dengan agen-agen yang disebut oleh Ibu Emma tadi. Jadi program itu banyak aksi nyatanya, dan ini juga titipan pesan ya dari salah satu guru kita bahwa karena nih sejalan dengan visi misi sekolah, kemudian memang dengan P5, maka ini juga bisa dijadikan salah satu project untuk kelas 11 nanti. Bagaimana aksinya nanti akan kita bahas bersama guru-guru mata pelajaran, sama koordinator project termasuk dengan wakil kurikulum, karena ini cocok sekali dengan karakter P5 itu. Ya, kebetulan kelas tahun ini semester ini dengan temanya membangun jiwa raga ya. Berkelanjutan. Ya, jadi bener-bener. Ini nanti aksi seperti apa kita akan kolaborasi dengan semua pihak. Karena ini nggak bisa oleh pihak tim ini saja, karena tadi sesuai namanya roots. Roots itu kan dari kata akar ya. Akar itu artinya ini bersumber dari bawah, paling bawah, artinya dari teman sebaya. Nanti kita juga perlu masukan-masukan dari teman-teman, karena di sini juga ada proses ketika siswa itu mengungkapkan apa yang dia inginkan, bagaimana ingin sesuatu, maka kita akan tampung itu, dan itu iya betul. Jadi masukan menjadi program kita selanjutnya. Jadi kita betul-betul ini semuanya terlibat. Jadi bukan hanya tim ini, tapi seluruh siswa dan seluruh guru dan seluruh warga yang ada di sekolah ini. Jadi semuanya bisa ikut serta untuk memberikan masukan bagaimana program ini. Tapi kalau dalam waktu dekat kita baru sosialisasi, sisa kita akan segera membentuk agen-agen dan survei. Nah setelah itu nanti baru kita akan ada program-program selanjutnya. Nanti kan selanjutnya gitu. Tunggu sesaat lagi gitu ya. Berarti masih sosialisasi, kemudian nanti akan membentuk agen gitu ya. Selanjutnya kegiatan-kegiatan positif yang kita pastinya penasaran banget ya, yang berhubungan dengan aksi nyata perundungan ini. Jangan sampai Six Femmes itu cuma sekedar bilang hadir, tapi silakan kasih pertanyaan ya. Ada 67 orang yang sudah menonton live YouTube channel kita. Terima kasih banyak semuanya. Untuk yang pengen tanya-tanya boleh sekali ya, silakan langsung saja di live chat ya. Kayaknya absen semua nih Bu, hadir dari kelas ini hadir. Ini Mbak Ayu nanyanya malah nanya yang lain nih, Bu kapan liburnya? Jangan dong ya, nggak ada hubungan. Yang ada hubungannya dengan ini ya. Atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821 652 0606. Sesaat lagi kita akan kembali ya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bersama Ayu Guswan dan juga guru-guru kece kita ya. Ada Ibu Elvi, ada Ibu Emma, Pak Dedi juga yang berkebetulan lagi keluar sebentar. Sama juga ada Ketua MPK kita, ada Syafa ya. Baik, ini ramai sekali yang ikutan dan kebetulan ada juga yang beberapa yang bertanya ya. Kita coba ke pertanyaan aja langsung ya Bu ya. Nah ini pertanyaan dari Rashad Ibu. Assalamualaikum Ibu, numpang nanya bagaimana cara ataupun aksi yang akan diambil di dalam mencegah bullying ataupun perundungan ini terjadi. Karena banyak siswa maupun mahasiswa dimanapun berada di Indonesia yang diteror hingga terlalu takut ataupun gak berani untuk melapor kepada guru BK karena intimidasi oleh pelaku bullying itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah cara pencegahan yang akan diambil, apakah itu represif ataupun preventif katanya gitu. Silakan Ibu. Ibu Elvi ya, deketin mic-nya Ibuku sayang. Nah ya, jadi kalau untuk bagaimana cara ya, memang sebagai pelapor ini pasti takut untuk melaporkan kata saya tadi kan. Makanya di sekolah ini kita bentuk ya. Karena kalau ketika dia nanti menemukan ada orang yang dibullying atau dia sendiri yang dibullying ya, maka tugas kita kalau kita melihat, inilah tugas agen perubahan. Ya, tugas agen perubahan itu adalah ketika melihat tidak membiarkan tapi justru melindungi korban. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, si pelaku bullying itu biasanya berombongan. Dia tidak akan mungkin sendiri ya. Dia penakut kalau sendirian. Dia takut. Nah, tapi dia juga punya kekuatan itu tadi karena dia punya teman-teman yang sama. Nah, oleh karena itu di sekolah kita ini kita buang yang yang rasa takut kita ya. Kita harus berani mengatakan yang benar.
ya. Mengatakan yang benar itu benar. Karena kalau kita tidak katakan yang benar, itu terus menjadi rantai terus, ya, tidak akan pernah putus. Kita putus dari sekarang, ya. Dan jangan khawatir bahwa si pelapor itu akan mendapatkan intimidasi. Itu tetap kalau melalui prosedur yang tepat dan tempatnya melapor juga tepat, ya, itu tidak akan tidak akan terjadi seperti itu. Dan tadi pelaku bullying ini nanti Bu Emma akan menjelaskan, ya, ada sanksi-sanksi, bukan cuma sekedar sanksi dari sekolah, bukan, tapi ini undang-undang pemerintah. Kita ada perlindungan anak, ya, itu semuanya akan melindungi kita. Dan ini sudah resmi nih dari kementerian. Jadi bukan cuma sekolah SMA 6 saja. Kita semua ya, Bu, dari, semua terlibat, ya, terlibat dalamnya. Dan bahkan itu di dalam tim TPPK kita ada orang tua di situ sebagai yang juga ikut andil, ya, menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi bullying ini bukan masalah sekolah, tapi sudah masalah nasional, masalah pemerintah. Karena apa? Pelaku korban bullying itu sangat mendapatkan traumatis yang mendalam. Jadi psikologis dia sangat tertekan, ya. Kemudian dia bisa sampai melakukan hal-hal yang sampai bunuh diri karena dia dibullying tadi. Nah, ini yang mau kita hindari, ya. Kita tidak mau generasi kita menjadi harapan bangsa mati sia-sia hanya karena psikologisnya yang tertekan. Namanya juga remaja kan, misalnya dihina secara verbal saja dia mulai merasa minder, gitu kan, fisiknya yang diintimidasi. Kemudian dia bisa secara fisik tadi kekerasan, ya, itu bisa dilihat langsung, ya. Tapi kalau verbal kemudian itu mengintimidasi, sifatnya intervensi, dan si korban merasa tidak nyaman, ya, ini dia bisa melaporkan, asal tadi kuncinya dilakukan secara berulang. Berulang ya, Bu, baru dia masuk dalam kategori perundungan, ya. Tapi kalau cuma sekali barangkali ya hilap, ya, tidak sengaja, kemudian diselesaikan pada saat itu selesai. Nah, tapi kalau dia sudah melakukan berulang, berarti ini sudah mulai ada sasaran, ada tujuan khusus, berarti kan ingin menyakiti, ya. Saya contohkan ada kasus itu siswaman, barangkali siswaman itu dibullying oleh kakak kelasnya baru-baru ini di Medan, ya. Dan itu kekerasan fisik, ya, kekerasan fisik. Jadi memang benar-benar kalau saya mau sampaikan di sini barangkali benar-benar tidak pantas. Yang saya pertanyakan itu kemana gurunya, gitu, ya, kemana orang-orang di sekitarnya, kenapa dia bisa sendirian diambil, ya, atau disepikan, ya, istilah kita itu, kemudian dibullying oleh kakak kelasnya, ya. Nah, ini saya juga himbau kepada semua anak-anakku semua, ya. Kamu tidak perlu anak-anakku membentuk geng, ya, kalau geng itu tidak membuat positif bagi diri kita. Jadi inilah yang mau kita bentuk, geng ini, yang agen perubahan ini adalah geng-geng positif, geng-geng positifnya, geng-geng positif, gitu, ya, yang akan memberikan andil untuk sekolah kita. Dan saya yakin ini adalah orang-orang yang nanti yang memang punya peran besar, ya, untuk menangani kasus perundungan atau pembulian. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang melapor tidak perlu khawatir karena kita dilindungi oleh negara. Negara yang melindungi kita, bukan cuma sekolah, ya, tapi prosedurnya tadi harus melapor tempat yang tepat. Yes, betul. Jangan salah tempat, ya. Jadi begitu, ya, Rasyad, ya, berani berbicara. Kalau nggak kita stop dari sekarang, kapan lagi? Tapi memang aksinya kalau sudah dilakukan berkali-kali, ya, Bu, ya, nggak cuma satu kali doang. Dan melapornya di tempat orang yang tepat, ya. Jangan kemana-mana, begitu, ya. Oke, next kali ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Ya, mungkin ini bukan di SMA 6, ya, Bu, ya. Tapi jika kekerasan itu ataupun bullying itu dilakukan oleh guru sendiri ataupun secara lisan maupun fisik, ini bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Cara mengajar kali, ya, Bu, ya, ini lebih ke cara mengajar gurunya, gitu, ya. Ini gimana, Bu? Jadi memang siapa yang akan mendapatkan predikat dia dibully, bisa siapapun. Dan siapa yang mendapat predikat sebagai pembuli bisa juga siapapun biasa juga. Siapapun, tidak terlepas dia seorang guru sekalipun. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita adalah negara hukum. Ketika seseorang taat kepada hukum, ia pasti akan takut untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ingat saja kita bahwa pembulian ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 di pasal 76. Jangan salah, kita harus takut bahwa
ancamannya adalah 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Bila membayar denda kita akan membayar 72 juta rupiah. 72 juta. Ya, nilai yang amazing sekali ya. Bayangkan. Nggak sembarangan loh ya. Silakan bully gitu ya, Bu ya. Jadi kalau memang ada oknum yang melakukan ini, baik dia mungkin siapa saja ya. Kita tidak terlepas dari siswa atau siapa, maka ya ancamannya seperti ini. Jadi ayo saya mengajak, ayo kita bersama-sama benar-benar kita mengikuti program ini, mencegah perundungan. Karena kita manusia, kita sebagai warga negara harus merasa nyaman ya. Kita sebagai warga sekolah pun harus merasa nyaman di sekolah ini. Begitu juga semua, baik guru, baik siswa, semua warga sekolah harus nyaman berada di sekolah kita agar semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Yang sikap yang seperti apa yang sudah dikategorikan sebagai bentuk pembulian? Apa aja nih, Bu? Contohnya? Macam-macam pembulian. Iya. Pak Dedi mungkin? Pak Dedi. Oh ya. Silakan, Bu. Ada ya beberapa sebenarnya yang kategori pembulian kemarin sebenarnya sudah pernah disosialisasikan oleh tim BK kalau saya tidak salah ya, di musola itu pernah. Jadi ada pelecehan bentuknya verbal, berarti dari kata-kata ya, Bu ya. Dari kata-kata. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata yang tidak tepat kemudian menyakitkan ya, itu masuk ke dalam kategori pembulian secara verbal. Dan ini tadi ya berulang-ulang ya, berulang-ulang. Jadi memang ciri khususnya berulang-ulang gitu ya. Kemudian yang kedua pelecehan fisik. Ya, pasti. Misalnya tadi ya, bisa kita mengungkit kelemahan seseorang dari segi fisik. Ya. Sehingga mengakibatkan si korban merasa minder, kemudian merasa tidak percaya diri ya. Nah, dan dia akhirnya psikologisnya tertekan ya, karena tidak semua orang bisa menerima gitu kan ketika kita dihujat dengan fisik kita kan. Karena ini kita harus sadar dulu ya anak-anakku semua ya, bahwa Allah itu sudah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi agama kita yang kita anut itu mengajarkan bahwa kita harus bisa menghargai semua orang ya. Nah, itu pelecehan fisik yang juga masuk dalam kategori pembulian. Kemudian pelecehan sosial. Sosial ya. Dari medsos ini ya, Bu ya. Media sosial. Media sosial ini mungkin anak-anak juga pernah sering melihat di IG ya, kalau ada tampilan terus di situ mulai orang menghujat-hujat ya dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Berarti itu masuk dalam kejahatan cyber ya, Bu? Masuk ya, Bu ya. Sekarang kan lagi musim pilpres ini ya. Betul, apalagi itu. Ya. Kita tidak usah ikut-ikut lah ya, tidak usah menghina, tidak usah menghujat. Kalau kita tidak senang, tidak suka memilih, ya sudah, kita tidak perlu berkomentar yang tidak pantas di dalam media sosial. Karena itu akan terekam jejaknya. Dan itu bisa tadi masuk kategori yang pelanggaran dalam undang-undang yang disebutkan oleh Bu Emma tadi ya, karena ada buktinya. Jadi memang harus ada bukti. Untuk pelaku perundungan semuanya itu memang harus ada bukti. Kemudian pelecehan berikutnya adalah pelecehan emosional ya, bentuk emosional. Ini ya tadi ya, kita bisa menekan orang, mengucilkan orang termasuk ya. Kalau kita mengucilkan teman kita ya, itu termasuk salah satu bentuk pembulian juga. Dikucilkan aja ya, termasuk pembulian ya, Bu, karena itu sudah membuat si yang dikucilkan itu merasa tertekan, merasa tidak nyaman. Ya, jadi untuk saya himbau untuk anak-anak di SMA Negeri 6 Palembang, bergaulah dengan teman-teman kita dengan baik ya. Jangan sampai kita melukai hati orang, karena kalau kita melukai hati orang dan orang itu tidak ridho ya, maka bukan hanya di dunia ini kita mendapatkan hukuman seperti yang disampaikan Bu Emma, tapi di akhirat kita akan mencari dia nanti ya, untuk supaya dia ridho dengan apa yang pernah kita lakukan dengan dia. Jadi konsepnya ini adalah konsep Islam sebenarnya, mengajak kita untuk sama-sama menghargai kita sebagai sama-sama ciptaan Allah ini. Oke, ini kita ingatkan ya untuk anak-anak yang ikutan live chat, tolong dijaga ya typingannya ya. Ada yang ngomong begini, ngomong begitu. Kita lagi bahas mengenai bully loh ya. Dan tadi Bu Emma juga sudah menjelaskan apa yang akan didapatkan ya, hukumannya untuk yang ngebully ya. Jangan saling bully di sana ya, jangan saling bully ya.
kita peace, love, and gaul. Ya, baru saja tadi disampaikan. Baru banget disampaikan. Jadi tolong jangan ngerasa kayak gimana begitu ya. Jangan ngerasa sok hebat kalau kata Bu Elvi tadi dengan pantunnya, atau sok keren gitu ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nah berhubungan dengan hukuman tadi Bu. Hukuman apa sih Bu yang setimpal yang harusnya didapatkan pelaku pembulian? Kata Tara Maheswari dari kelas 12-6. Silakan Bu. Selain yang tadi ya Bu ya. Kalau yang tadi kan berdasarkan undang-undang ya. Mungkin kalau dari sekolahnya sendiri Bu, kita mengacu kemana? Ke tim tadi ya. Jadi kalau untuk apa sih tindakan atau hukuman nanti mungkin kita akan bahas setelah nanti akan ada pemilihan agen, kemudian pelatihan, dan mungkin kita akan ada apa mungkin konsekuensinya nanti akan diatur lagi sesuai dengan ketentuan pihak sekolah. Oke. Silakan Pak Dedi. Tambahan dikit ya. Jadi untuk sesuai dengan namanya tim pencegahan dan penanggulangan. Jadi sebisa mungkin itu kita upaya pencegahan. Jadi sebisa mungkin tidak ada hukuman ya, karena kita hindari itu. Namun ketika sudah terjadi, tentunya hukuman itu akan kita sesuaikan dengan prosedur atau SOP yang nanti kita akan buat sesuai dengan kasusnya seperti apa. Jadi nggak serta-merta langsung dihukum saat itu, tapi kita akan penyelidikan dulu, mungkin kita akan survei dulu, mungkin kita observasi dulu, nanti kita akan sesuaikan. Dan intinya baik korban maupun yang pelaku itu sama-sama direhab ya, direhabilitasi, artinya diberikan pembinaan tentunya bukan fisik ya, karena itu menghindari itu. Mungkin terjadinya perundungan saat ini itu mungkin kurangnya juga sosialisasi dan ilmu terkait dengan apa itu perundungan. Jadi anak-anak sekarang ini cuek gitu ya, nggak ngerti ya. Ini fungsi TPPK ini bagaimana memberikan edukasi, mensosialisasikan baik terhadap siswa maupun guru terkait dengan pembulian. Maka selama ini mereka anggap waya-waya gitu, biasa baik. Padahal itu salah satu termasuk dari pembulian. Ini mungkin kurangnya edukasi. Dan salah satu fungsi TPPK itu adalah memberikan edukasi itu, baik secara lisan, media sosial maupun aksi nyata yang akan dilakukan oleh tim ini. Salah satunya dengan Roots tadi. Roots tadi salah satu program yang akan kita jalankan. Oke, seperti itu ya. Jadi nggak serta-merta langsung dihukum. Betul, gitu ya Pak ya. Ada proses-prosesnya dan sudah dijelaskan tadi sama Bu Emma dan juga Pak Dedi. Nah, kita ke Syafa. Syafa mungkin agak sedikit kelihatan sama kamera, Syafa itu nggak kelihatan. Oke, Syafa. Sekarang mungkin yang Syafa sedikit lagi. Iya, baru kelihatan ya. Yang Syafa alami deh ya di lapangan sebagai panjang tangannya teman-teman lah gitu ya. Perundungan seperti apa yang pernah Syafa lihat? Untuk perundungan itu banyak, dan salah satunya dan yang paling banyak untuk zaman sekarang ini pembulian cyber kan. Pembulian cyber ya. Media sosial. Mungkin juga karena kan kita kan baiknya kurang masih sedikit lagi. Iya. Sudah di era di mana setiap orang itu punya handphone masing-masing dan setiap orang itu punya sosial media masing-masing. Jadi lebih ke media sosial ya. Cyber. Dan ini membuat atau menambah persentase pembulian dikarenakan di media sosial itu kan tidak terlihat profil kita atau anonymous, bisa bikin akun fake atau akun yang tidak dikenali oleh orang-orang dengan nama lain, atau juga dengan nama-nama yang tidak dikenali oleh korban, seperti anonymous bla bla bla, dan foto profilnya itu bisa jadi diganti ada yang atau lain, kosong atau diganti dengan muka orang lain atau orang lain gitu. Dan akun tersebut akan menyerang akun korban dengan cara DM atau komentar yang tidak pantas ya. Komentar pada postingan korban tersebut. Setuju nggak sih Bapak Ibu kalau yang di media sosial ya, kejahatan cyber ini awalnya bermula dari bercanda? Bener gak sih? Nah, sama halnya seperti live chat kita ini, awal mulanya dari bercanda, nanti lama-kelamaan jadinya makin panas. Jadi tolong ya anak-anak semuanya ya. Kita lagi bahas perundungan nih loh. Mungkin Bu Elvi bisa ngomong dari kamera, Bu Elvi ya. Bu Elvi dan Bu Emma. Kita lagi bahas perundungan. Jadi jangan awalnya bercanda, jadinya lama-kelamaan jadi anget ujung-ujungnya panas ya.
malah jadi kasus nantinya ya. Ingat ya semua yang kita bahas di hari ini ya, tujuannya untuk apa. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaannya Bu, kalau untuk pertanyaan pertama sih sudah terjawab sih dari yang sudah ditanyakan. Kita ke pertanyaan keduanya, dalam konteks sosial media yang semakin mendominasi kehidupan remaja, bagaimana kita bisa mengajarkan literasi digital kepada generasi muda untuk menghindari dan menangani kasus bully online dengan efektif. Nah, ada hubungan dengan kejahatan cyber yang diceritakan oleh Safa tadi. Gimana nih Bu? Gimana caranya agar kita bisa mengajarkan literasi digital kepada generasi muda untuk menghindari dan menangani kasus bully online dengan efektif ini? Tadi ya, untuk memang benar kita sudah yang namanya literasi digital ini memang harus diberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini tampaknya seperti yang disebutkan oleh Pak Dedi tadi, Bu Emma ya, kemudian Sapa. Memang ini tampaknya lebih mudah kita lakukan ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada anak-anak, mungkin nanti ada walaupun saya belum bisa berjanji di sini, mungkin kami juga akan membuat semacam mungkin mengusulkan ya pelatihan atau sosialisasi ya. Tapi sifatnya mungkin continue, tidak cuma sekali-sekali ya, gitu benar, kan, harus continue. Kita kan kalau dalam MPLS kan kita sering tuh mengundang dari luar narasumber yang menjelaskan masalah ini. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah anak-anak sudah mulai membaur di sekolah ini ya, mereka lupa gitu. Lupa. Kemarin juga baru Bu Emma menjelaskan di BK di musola sudah pernah, di lapangan sudah pernah. Baru juga. Tapi itu tadi ya, anak-anak ini tampaknya itu tadi mereka lupa gitu kan, ada sanksi yang harus mereka terima ya. Tapi walaupun begitu saya hanya ingin menyentuh hati mereka saja dulu untuk sementara ini ya. Anak-anakku yang terbiasa dengan membuli dengan kata-kata atau dengan lewat media sosial ya, mari nak kita belajar untuk memiliki akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik inilah hidup kita ini akan sukses dan kedepannya akan didoakan oleh semua orang ya. Tapi kalau kita masih karena kita merasa pakai nama samaran atau akun-akun yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita seenaknya saja mulai, yakinlah nak, itu pasti akan ada balasannya ke kita. Walaupun belum sekarang, tapi pasti akan terbalas lagi dengan kita. Apa yang kita lakukan, kita yang akan menuai hasilnya. Jadi cukup kamu sadari saja bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi untuk apa kita mau mengumpat orang, menghina orang, menjelek-jelekan orang, karena kita tidak tahu apa orang yang kita jelek, yang kita hinakan mungkin lebih tinggi derajatnya daripada kita. Betul. Jadi lebih baik kita manfaatkan saja rekam jejak di media sosial itu dengan hal yang positif, karena itu akan menjadi amal jariah kita. Sebaliknya, apabila kita melakukan hal-hal yang kurang pantas, itu akan menjadi rekam jejak juga, menjadi dosa jariah kita. Jadi sadarilah anak-anakku, itu tidak akan ada manfaatnya untuk kita ya. Kita hanya ingin pengen ngetop, pengen hebat. Sekarang nanti ada tempatnya, ada wadahnya. Nah, karena ini memang sudah menggejala ya. Yang anehnya itu anak-anak ini malu loh kalau berbuat baik ya. Malu berbuat mereka baik, kalau berbuat malu gitu ya. Tapi kalau berbuat jelek, berbuat yang kurang ini justru ngetren malah gitu, bangga. Nah, inilah zamannya akhir zaman. Ini sebenarnya akhir zaman. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua, bagi guru-guru terutama di SMA Negeri 6 Palembang. Hal-hal seperti ini ada di sekitar kita. Yang baik jadi salah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini sudah terbalik. Dan kita nauzubillah supaya kita jangan sampailah kita terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ya, jangan masuk ke situ. Saya hanya ingin memastikan kepada anak-anak SMA Negeri 6 Palembang yang diberikan pendidikan akhlak, kemudian pendidikan agama yang luar biasa. Mari anak-anakku semua ya, jangan lakukan itu. Bullying hindari apapun bentuknya. Ya, insya Allah kalau kamu berniat baik ya, hal-hal yang negatif itu akan keluar dari dalam diri kamu dan nanti yang munculnya ada positif. Dan satu lagi, tujuan kita ke sekolah ini adalah ingin menjadi siswa yang memiliki masa depan yang bagus sesuai harapan orang tua. Yes. Ya kan? Ya. Kalau kita melakukan hal yang tidak penting seperti itu ya, maka nanti terhambat
apa yang kita inginkan ke depan. Mungkin jalannya nanti tidak semulus teman-teman kita yang kita bully, kan? Betul. Iya, siapa tahu nanti kita yang kita bully, yang kita intervensi terus, nanti jadi orang hebat, jadi atasan kita, terus kita nanti nondok-nondok memerlukan mereka. Alangkah malunya. Dan ini pernah saya alami, Bu Ayu. Bayi saya pernah alami ini. Ya, saya pernah alami sendiri. Saya pernah sering cerita kepada anak-anak di kelas. Saya pernah mengalami seperti itu. Dulu saya tahu saya dulu sangat dikecilkan orang gitu. Korban bully ya, Bu ya, bisa dibilang begitu. Bukan diintervensi dari segi apa saja. Tapi saya tidak pernah membalas ya, tidak pernah membalas. Dan sekarang ketika ketemu malu mereka. Malu untuk ketemu ya, padahal mereka butuh dengan kita. Tapi mereka malu jadinya. Nah, inilah yang saya ingin katakan kepada anak-anakku semua. Jangan sampai itu terjadi. Iya, jangan sampai terjadi, karena kita sebagai manusia pasti membutuhkan nanti suatu saat pada orang-orang yang dulu kita anggap lemah, yang dulu kita anggap kecil, yang tidak punya arti apa-apa, ya. Suatu saat dia yang akan membantu kita. Suatu saat dia akan membantu kita. Jadi pahami ini semua anak-anakku. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sesuatu yang bernilai positif bagi kita apabila kita melaksanakan program ini di sekolah kita. Insya Allah semua anak SMA 6 ini akan sukses ya. Amin. Di akhirat. Itu mungkin. Oke. Baik, ini dari tadi kan kita ke pertanyaan WhatsApp ya, Bu ya. Ini saya bisa dibilang saya rangkum aja dari live chat ini, rata-rata pada bilang, "Bu, tolong hilangkan senioritas di SMA 6." Itu banyak banget yang bilang tolong hilangkan senioritas di SMA 6. Silakan Pak Ded. Jadi gini, jadi untuk kata senioritas sekarang udah menjadi negatif ya di SMA 6. Padahal memang kata senioritas itu nggak selalu negatif. Kita masih tetap menjunjung tinggi yang namanya senior ya. Tetap sebagai orang yang kita hormati, orang yang kita segeni, mungkin orang yang kita tuai. Nah, namun konotasi itu berubah jadi negatif dikarenakan ada oknum-oknum yang mempraktikkan kearoganannya tadi sehingga kata senioritas SMA 6 ini udah dianggap kayak serem sekali, padahal itu enggak. Nah, tapi yang jelas itu nanti dengan adanya laporan kita akan tidak lanjuti. Ada agen juga betul, nanti anak SMA 6 dengan adanya program ini itu mengharapkan kamu jangan takut untuk melaporkan. Nanti segera kalau kamu takut ya gimana mau tahu. Nah, insya Allah kalau kata senioritas tetap ada, tapi dalam tanda kutip konteks positif ya, jangan negatif lagi. Iya betul. Jadi jangan mentang-mentang kita itu nggak ada senioritas akhirnya kita semena-mena. Tetap aja kita santun dengan kakak senior sebagai kakak tertua ya. Iya, tetap santun terhadap kakak senior, tapi jangan ada juga oknum-oknum yang merupakan kakak senior tadi. Bener. Makanya yang melakukan hal yang tidak seharusnya. Iya, makanya kita jangan takut melapor ya. Jangan takut melapor, tetap lapornya pakai orang yang tepat ya. Tidak semua orang dilaporkan karena kita sudah punya tim. Nah, tim ini akan menindaklanjuti. Pasti kalau ada laporan kita langsung lanjuti. Jadi bisa dikatakan timnya ini benar-benar nggak mandang kemana-mana ya, nggak memihak kemana-mana ya, benar-benar harus mandiri ya, nggak boleh memihak ya. Jadi teman-teman untuk selanjutnya kalau memang ada melihat selain pembulian mungkin ngerasa kayak ada aksi senioritas yang negatif tadi, konotasinya negatif tadi, boleh kok dilaporkan kalau sudah terbentuk agen ya, Bu ya. Jadi dengan orang-orang yang benar gitu, supaya nanti lama-kelamaan kan bisa ditindaklanjuti, ujung-ujungnya sekarang senioritasnya berganti konotasinya positif, jangan negatif lagi ya. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dedi juga nih, jelas banget. Untuk Pak Dedi selaku pembina MPK, Pak, salah satu tugas anggota organisasi MPK kan dalam bidang pengawasan. Dalam hal ini apakah ada program kerja di MPK yang melakukan pengawasan khusus bagi peserta didik yang dibully maupun pembulinya? Iya, baik. Silakan, Pak. Jadi untuk MPK sendiri itu sangat umum ya. Pengawasan sini bukan berarti yang paling hebat mengawasi, bukan. Anak MPK pun harusnya diawasin juga karena kita tidak tahu di lapangan. Nah, namun untuk pembulian ini nanti anak MPK itu juga bertugas sekaligus nanti dibantu oleh tim. Oleh agen ini. Anak MPK tetap bertugas, dibantu juga sama agen-agen setiap kelas tadi ya, Pak? Iya, jadi memang anak MPK itu diberikan tugas oleh sekolah untuk mengawasi sekaligus memberikan informasi apa yang terjadi terkait negatif ya, untuk menghindari ini. Namun sepertinya tidak cukup karena memang siswa kita yang saat ini sudah semakin bertambah, jadi kita perlu agen-agen lain untuk bersama-sama, jadi tidak bisa dibebankan hanya kepada 1-2 orang atau organisasi tertentu saja. Jadi ini butuh tim. Jadi gimana tadi pertanyaan tadi untuk tugas MPK nanti dibantu oleh tim tadi khusus untuk yang ini. Kalau MPK kan secara umum bisa mengawasin eskul, bisa ngawasin teman di kelas atau kebersihan atau jadi keamanan. Khusus ini ada, tapi memang dibantu sama agen-agennya tadi. Iya, gitu betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kali ini
Dari Expen4 10.4. Bagaimana jika salah satu oknum yang melakukan bully ini terhadap salah satu siswa? Nah, siswa tersebut sudah bersabar dan nggak bisa menahan amarahnya lagi, Bu. Apakah sikap kita menghadapi si pembuli dan menjadi korbannya harus melawan atau gimana, Bu? Katanya. Jangan melawan ya, harus silakan, Bu. Ibu, silakan, Bu, lapor, Bu. Sebenarnya terkadang kalau kata orang ini, Bu, kita mengutip kalimat kesabaran manusia ada batasnya. Ya, mungkin saja orang yang dibully ini terus-terusan kan, jadi nggak sabar, ujung-ujungnya malah melawan. Nah, gimana, Bu? Jadi kalau kasus perundungan ini, kenapa seseorang itu menjadi korban perundungan? Karena dia lemah. Nah, kalau kita lemah, maka orang akan selalu menginjak-injak kita, menindas kita. Jadi perundungan itu adalah suatu penindasan atau sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu secara berulang kali. Coba kalau kita melawan, mungkin cukup satu kali dan tidak akan terkategori pada perundungan. Jadi anak-anak, saya ada beberapa tips ya cara untuk mencegah Anda menjadi korban bully. Satu, tunjukkan prestasi Anda. Tunjukkan prestasi. Ya, tunjukkan prestasi Anda dengan semua kegiatan yang bernilai positif. Kemudian yang kedua, jadikan pertemanan dengan banyak orang. Jadi jangan Anda hanya berteman satu orang. Ya, nanti ketika Anda bersosialisasi dengan yang lain, Anda akan terkucil. Nah, keadaan seperti inilah yang rentan untuk anak tersebut mendapatkan kasus perundungan. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa percaya diri, oh, saya percaya diri, masuk ke kawasan manapun saya percaya diri. Tapi kalau saya tidak percaya diri, masuk ke kelas itu, aduh, saya takut, gimana ya. Melihat ketakutan seperti itu, maka adalah suatu celah untuk seseorang membuat perundungan kepada diri kita. Kemudian ketika kita dicoba untuk dibully, jangan terpancing untuk melawan. Ya, kalaupun memang kita melawan, lakukan secara sehat. Ya, kenapa saya bilang secara sehat? Bukan berarti kita ditinju balik meninju. Bukan berarti kita dilakukan secara verbal, diejek-ejek kita balik mengejek, tidak. Berbicara secara baik-baik, ajak berdiskusi atau apa, atau tanyakan, maunya kamu apa sih? Kenapa kok suka ganggu saya terus? Nah, artinya kan kita sudah ada suatu kepercayaan diri ya yang kuat untuk melakukan perlawanan kepada diri kita. Iya, ketika kita akan dilakukan serangan kepada orang yang mungkin tidak menyukai kita. Kemudian, kalaupun memang sudah terjadi bully pada diri kita, ayo kita anggap bully itu adalah sebagai semangat kita. Oh, kamu bully saya ya, nanti kamu lihat ya siapa yang lebih hebat antara saya dan kamu. Ya, apakah nanti prestasi dari prestasi, ataukah nanti seperti kata Ibu Elpi, kita nggak tahu pernah nasib orang ya. Tahu-tahu nanti yang dibully menjadi seorang pejabat, nantinya kita akan menghadap, kita malu. Ya, kita tidak tahu kan nasib seseorang ya. Kemudian jangan pernah takut dan sedih ya. Jadi anak-anak, tolong generasi apa kalau sekarang Z ya, kan generasi Z ini memang saya bilang kayak kerupuk lempem, nanti salah ya. Salah ya nanti ya, tapi memang tidak tegar ya, artinya psikologi mereka ini sangat rentan karena ketika mendapat gempuran dari luar, baik itu dari teman, baik itu dari lingkungan, dia langsung lempem. Itulah nanti saya. Jadi tolong anak-anak sekalian, sayang, hidup ini keras. Hidup ini adalah perjuangan ya. Sampai kapanpun kita harus berjuang, memperjuangkan bagaimana masa depan kita sebagai seorang siswa. Ya, jadi yang Anda pikirkan sekarang, belajar nak, belajar dan lakukan perubahan secara terus-menerus ya. Karena dengan belajar kita akan mendapat pengetahuan yang sangat banyak dan akan menjadikan peluang kita menjadi sukses nanti ya. Mungkin itu aja Bu Ayu. Baik, nah kalau pertanyaan anak-anak ini seputar ini yang ditujukan bukan cuma untuk siswa-siswi kan, semua ya Bu? Ya, betul. Termasuk guru-guru juga ya Bu ya? Soalnya ada juga yang bertanya tentang guru yang melakukan begini begitu, nggak usah kita sebutkan, tapi intinya oknum guru juga katanya ada yang melakukan itu. Anak kelas 12 kita nggak usah sebut siapa yang bertanya, intinya anak kelas 12 itu kan harusnya agak sedikit
mengendorkan untuk soal pelajaran Bu, karena mereka akan menghadapi UNBK dan lain sebagainya. Katanya ngomong ini malah terus dikasih tugas, itu bukan termasuk kejahatan verbal Bu, katanya gitu. Terus juga tadi masalah senioritas tadi sudah kita sampaikan ya, nanti bakal ada agennya itu nanti silakan saja kamu hubungi si agen setiap kelas tadi kalau ngerasa ada yang berlaku tidak baik ke kamu meskipun dia senior kamu ya, laporkan begitu ya Bu ya. Soalnya dari tadi itu pertanyaannya mengulang lagi ya, jadi saya sedikit ngerangkum aja ya. Tapi tadi balik lagi ya Bu ya, kalaupun memang ada guru yang seperti itu, ini semuanya ditujukan nggak cuma siswa-siswi tapi guru juga, supaya guru-guru juga pada sadar ya hal-hal apa yang benar atau tidak ya Bu. Kalau ya, silakan, saya Bu. akan menambahkan kalau untuk guru ya, ayo kita sebagai guru ini adalah digugu dan ditiru. Ayo kita beri contoh yang baik kepada anak-anak. Ketika kita memberi contoh yang tidak baik, maka dampak negatifnya sangat banyak dan itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Jadi jangan lupa juga kita seorang guru melakukan apapun kita tidak terlepas dari perlindungan hukum. Ketika kita ingat bahwa negeri ini adalah negeri hukum, kita tidak akan pernah semena-mena pada siapapun, termasuk itu seorang siswa. Itu ajakan saya. Saya mengatakan seperti ini bukan saya orang benar, bukan. Ayo kita sama-sama melakukan suatu yang perubahan yang berarti untuk kita sebagai pendidik di Indonesia ini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya katanya bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan, ini banyak banget Bu pertanyaan dari WhatsApp. Sepertinya tidak bisa kita bacakan semua karena memang ini hari Jumat ya teman-teman ya. Semoga sudah mewakili. Tapi ini saya baca bagaimana kita selaku siswa untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas dari pembulian ya. Salah satunya bisa langsung jadi agen ya Bu ya. Dan melakukan aksi nyata roots ini tadi gitu ya. Oke, next selanjutnya kita coba lihat lagi. Pihak bimbingan konseling ikut andil dalam hal ini. Jika iya, apakah bentuk aksi yang akan dilakukan oleh pihak bimbingan konseling Bu jika ada anak yang melanggar peraturan dalam hal ini pembulian? Jadi upaya dari guru BK apabila ada tentang pembulian, yang jelas kita akan mengidentifikasi dulu masalah itu. Diidentifikasi dulu ya. Kemudian selain itu dalam mengidentifikasi masalah itu, mohon maaf ketika kasus pembulian itu sebenarnya memang kita harus ada bukti yang kuat. Apabila apakah bentuknya video gitu apakah bentuknya video, rekaman walaupun itu hanya cuplikan sedikit ya. Karena kalau cuma sekedar laporan Bu, apakah itu tadi ya Bu, diidentifikasi dulu ya Bu, dicari tahu dulu ya benar apa enggak gitu ya. Jadi kita sebagai guru BK harus mengidentifikasi masalah tersebut. Apakah mungkin kita bisa cari tahu ke sumber-sumber yang bisa kita percaya. Mungkin di kelasnya ada yang jelas ada anak MPK atau bisa jadi ada yang lain-lain sehingga kita benar-benar data kita akurat. Ketika data kita akurat dan ada bukti yang benar ya kita akan tindak lanjuti. Tetapi kalaupun memang tidak ada bukti yang kuat, yang namanya siswa kan semua dalam tahap belajar Bu Ayu. Jadi kalaupun memang ada kesalahan anak-anak, nanti kita akan tetap lakukan pembinaan. Karena pada dasarnya anak-anak itu selalu dalam suatu proses belajar tiap hari terus menerus ya. Mungkin saat itu dia hilaf dan mungkin juga itu bukan termasuk dalam perundungan, hanya mungkin keisengan belaka. Tapi kalau memang itu sudah masuk kepada perundungan, maka kita akan identifikasi masalah tersebut lebih lanjut. Begitu ya, diidentifikasi nggak sembarangan aja. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada MPK sebagai perwakilan dari siswa-siswa SMA Negeri 6. Kita sudah tahu nih, perundungan ini adalah perilaku yang buruk. Namun kadang ada beberapa perundungan yang tidak nampak alias mungkin bersifat verbal. Nah, kita tahu kadang jejak verbal itu kan tidak dapat dideteksi Bu, kan kalau harus diidentifikasi. Bila seseorang yang dirundung tersebut ingin melaporkan perundungan verbal itu namun kekurangan bukti bahwasanya orang itu telah dirundung, bagaimana langkahnya Bu? Tetap balik lagi ya, tetap harus ada bukti ya Bu ya. Apalagi verbal kan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang penting kan, dilakukan secara berulang-ulang. Kalau cuma sekali, tadi mungkin tidak sempat kita merekam kan. Kalau seandainya kita sudah tahu tuh, nah ini ketemu pasti ini. Nah, kita sudah mulai siap-siap itu. Apa kita siap-siap? Harusnya rekam gitu tahu ya Bu kan. Nah, itu aja. Kalau sudah berulang kali pastinya kita harus sudah siap-siap untuk rekam gitu kalau ya. Cuma sekali ya barangkali itu tadi ya. Atau kalau seandainya memang tidak melalui rekaman Bu, mungkin memanggil siswa yang lain yang mungkin punya saksi yang lain, boleh ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Oke, siap. Aduh, ini pertanyaan banyak sekali. Saya bingung mau milih-milihnya ya.
Aduh, mohon maaf ya anak-anak semuanya, tidak bisa dibacain satu persatu ini ya, pertanyaannya. Nanti gini Bu silakan, Ayu, nanti nggak apa-apa dicatat aja pertanyaannya. Banyak nanti sekali. akan jadi tugas tim TWPK ini untuk menjawab pertanyaan itu di lain kesempatan. Bisa jadi di upacara atau di kelas-kelas. Tetap pertanyaan itu kita akomodir karena mereka belum puas nih kalau belum dijawab. Pasti, iya. Tentunya pasti tema ini kan menarik sekali menarik ya. Sekali, karena ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Saat ini juga bahkan kan mungkin yang nanya itu bisa jadi dia korban. Korban juga, betul. Nah, jadi ini jadi PR kita dari tim. Mungkin bisa kita rangkum sekalian kita nanti akan sosialisasi ke kelas-kelas. Mungkin momennya bukan sekarang karena memang waktu kita terbatas. Mungkin itu aja disalamin aja buat anak-anak yang menanyakan. Tenang aja nanti dijawab semua ya. Terima kasih semuanya anak-anak ya. Nanti dijawab semuanya. Aduh, luar biasa ini. Luar biasa excited nih Bu ya, baik dari WhatsApp maupun dari live chatnya. Intinya adalah ketika kamu tidak berani untuk melaporkan itu, ada agen-agen nanti yang bakal dipilih ya dari tim PPK tadi ya Pak ya. Nantinya bakal tenang aja. Jadi kalau emang nggak berani langsung ngomong sama Bu Elvi atau mungkin sama Pak Dedi atau sama Bu Emma, nanti sama agennya itu aja ngomongnya. Tenang aja, sabar, ada prosesnya ya. Sabar, pasti kamu bisa meluapkan apa yang ingin kamu sampaikan itu melalui agen-agen itu tadi ya. Oke, banyak sekali pertanyaan tapi berhubung waktu kita ya, Pak Dedi dan juga Syafa mau sholat Jumat ya kan. Gak mungkin kalau kita mau lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah mungkin sebagai sebagai penutup saja ya kali ya Bapak Ibu semuanya, bisa berikan saran atau mungkin harapan deh dari Bapak Ibu semua terhadap siswa-siswi kita di SMA Negeri 6 ini, apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau nih? Satu persatu boleh? Boleh. Oke. Dari Bu Emma dulu. Harapan saya sebagai guru BK, semoga program Roots ini sebagai aksi nyata dari sekolah kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya, dan semoga juga agen perubahan yang akan kita pilih ini benar-benar amanat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga semua kasus perundungan tidak akan terjadi lagi di SMA Negeri 6 Palembang. Ya, amin. Baik ya, semoga saja agen-agennya bisa bekerja dengan baik ya. Silakan Ibu Elvi. Nanti saya tutup antun dulu. Oke, siap Pak Dedi dulu deh. Iya, dari Pak Dedi, mari kita rangkul teman, kita ciptakan persaudaraan di sekolah ini. Tentunya tidak ada yang lebih hebat dari kita. Kita semuanya sama. Kembali ke mari kita pahami agama kita sebagai seorang muslim, bahwa memang kita sudah diajarkan bahwa manusia itu sederajat. Yang membedakan adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, buktikan aja dengan prestasi. Jadi nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak apa ya, itu prestasi aja. Jadi ketika kita berprestasi sebagaimana disampaikan Bu Emma, kita akan lebih percaya diri dan kita akan terhindar. Nah, bagi yang pelaku ya itu ya mungkin kita perlu identifikasi ya. Kenapa? Yang jelas dia butuh teman juga. Sebenarnya butuh teman ya Pak ya, untuk memahami. Iya, karena ada apa dengan dia? Betul, kan, pelaku tadi pasti ada latar belakang. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan, menasihati dan memperdalam lah keilmuan keagamaan kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Allah SWT. Terima kasih Pak Dedi. Syafa dulu deh. Syafa nih, mungkin harapannya Syafa untuk teman-teman dan termasuk Syafanya sendiri tentang program Roots ini. Kalau untuk harapan di program Roots ini kan program Roots ini mencakup tentang perundungan. Harapannya ya tentu saja agar SMA Syafa tuh nggak kelihatan terus loh. lagi. Nah, iya, sedikit lagi. Oke. Gimana? Agar SMA 6 menjadi tempat yang indah tanpa ada tindakan perundungan dan tempat yang nyaman bagi siswa dan siswi untuk berekspresi tanpa adanya perundungan. Amin, bener banget ya. Jadi tempat yang indah dan tempat yang nyaman itu sih penting. Karena biasanya kalau udah nyaman tuh susah sih untuk beralih. Asik. Nah, silakan Bu Elvi untuk menutupnya. Bu Elvi, silakan. Jadi anak-anakku semua ya, mari kita wujudkan sekolah kita sebagai sekolah ramah anak, sekolah yang bebas dari perundungan, dan kita jadikan sekolah kita sebagai tempat yang terindah ya, sebagai sekolahku surgaku. Jadi sekolahku surgaku. Jadi kita nyaman, enak ya selama kita berada di sekolah kita, dan kemudian stop perundungan ya. Stop semua yang berbau-bau kekerasan apapun bentuknya yang mengintervensi, mengintimidasi orang lain. Karena kita akan mendapatkan ganjaran apa yang kita lakukan. Saya buatkan pantun ini berdua nih sebagai penutup ya. Silakan Ibu.
Pergi berlibur ke rumah paman. Cakep. Dimasuki tante sambal bawal. Cakep. Stop melakukan perundungan karena itu melemahkan mental. Terakhir ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Ada pendatang harus dicurigai. Jangan jadi orang yang suka membuli. Mari kita hidup saling menghargai. Saling menghargai. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Keren. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Safa juga terima kasih banyak untuk waktu dan juga informasinya. Sebenarnya sangat kurang sekali waktunya untuk kita ngomongin soal perundungan ataupun pembulian, karena ini banyak sekali pertanyaannya belum sempat kita bacakan. Tidak apa-apa ya anak-anak semuanya, nanti semuanya akan dicatat. Kita serahkan kepada Pak Dedi nanti ya untuk ditindaklanjuti selanjutnya ya Pak ya. Dijawab deh nanti satu persatu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya ya. Iya, sampai jumpa di lain waktu dan semoga saja sekolah kita bisa menjadi sekolah ramah anaknya secara 100%. Ya, amin. Baik, terima kasih juga untuk semua Sixwaves yang sudah ikutan gabung bersama kami. Mohon maaf jika masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bacakan. Semoga saja sudah mewakili ya semua yang sudah dijawab oleh Ibu dan juga Bapak Guru kita ya. Yang pastinya jangan kemana-mana, sampai di sini untuk ngobras kita edisi kali ini, tepatnya di hari Jumat 2 Februari 2024. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Dah.